Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang analisis pengaruh strategi harga rendah terhadap nilai produk dan margin keuntungan usaha kecil atau UMKM. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama Kasiti Sarah, yang kedua Opianto Zaluku, yang ketiga Aisyah Nur Habibah, dan yang keempat Tridara Nirmala. Latar belakang persaingan usaha kecil di pasar lokal seperti di daerah perkotaan sangat ketat karena banyaknya pelaku usaha, hambatan yang masuk, hambatan pada produk, serta layanan yang mengakibatkan persaingan harga rendah dan sumber daya terbatas menjadi tantangan. Pengertian strategi harga rendah merupakan kegiatan menjual produk dengan harga yang lebih murah dari para pesaing untuk menarik banyak pelanggan dan merebut pangsa pasar. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan di mana ada definisi dan konsep strategi. Strategi merupakan proses penentuan rencana yang berfokus terhadap tujuan jangka panjang, disertai dengan suatu upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Dan selanjutnya, strategi harga dalam pemasaran yaitu merupakan pendekatan dan cara yang digunakan sebuah bisnis untuk menentukan harga produk atau layanan mereka. Lainnya, hubungan antara harga, nilai produk, dan margin keuntungan. Yang pertama, harga yang dapat dikenakan suatu produk sangat dipengaruhi oleh nilai yang diberikan oleh konsumen. Yang kedua, harga mempengaruhi margin keuntungan. Yang ketiga, harga mempengaruhi nilai produk. Untuk selanjutnya, untuk pengaruh harga terhadap harga rendah oleh usaha kecil, penggunaan strategi harga rendah oleh usaha kecil. Keuntungan penggunaan strategi harga rendah bagi usaha kecil yaitu mudah mendapatkan pangsa pasar, harga yang rendah menarik konsumen dengan cepat sehingga meningkatkan penjualan. Untuk selanjutnya, dampak negatif strategi harga rendah yaitu satu, harga rendah akan merusak dan berimbas pada ekosistem bisnis. Yang kedua, berdampak terjadinya perang harga di pasaran. Ketiga, akan melemahkan produk pesaing dan berisiko gulung tikar atau bangkrut. Yang keempat, hanya menguntungkan konsumen untuk jangka panjang. Dan yang terakhir, akan membuat persaingan pasar yang tidak sehat. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Siti Sarah. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang alternatif strategi harga bersaing untuk usaha kecil. Nah, beberapa jenis strategi bisnis yang digunakan oleh UMKM untuk masa sekarang yaitu kompetitif strategi, yaitu menggunakan cara bersaing dengan membuat produk yang unik atau berbeda. Lalu yang kedua, growth strategi, yaitu merupakan strategi bisnis dengan melakukan pengembangan usaha. Nah, yang selanjutnya yaitu e-bisnis, strategi dengan menggunakan bantuan teknologi. Baiklah, selanjutnya, next. Kita masuk kepada studi kasus ya. Di sini contohnya yaitu toko sepatu mandiri yang menerapkan strategi harga rendah untuk bersaing dengan toko sepatu lain di pasar lokal. Pemilik toko menurunkan harga produk sekitar 20% dari harga pasar. Nah, pada awalnya strategi ini berhasil mendatangkan pelanggan baru sehingga penjualan meningkat. Namun, dalam jangka panjang, margin keuntungan menjadi sangat tipis karena biaya produksi tetap, sama sementara harga jual ditekan secara terus-menerus. Hal ini menyebabkan nilai persepsi produk menurun dan berdampak negatif pada citra toko dan secara keseluruhan, kondisi tersebut juga memicu persaingan tidak sehat antara pelaku usaha sejenis yang akhirnya merugikan semua pihak dalam ekosistem bisnis lokalnya. Oke, baiklah selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Opianto Zaluku. Silakan. Baik, untuk kesimpulannya, strategi harga rendah memang efektif dalam meningkatkan volume penjualan dan mencari pelanggan baru bagi usaha kecil di pasar lokal. Namun, penerapan strategi ini secara berlebihan dapat menurunkan nilai produk karena konsumen cenderung menegosiasikan harga rendah dengan kualitas yang baik. Untuk sarannya, 1. Usaha kecil perlu inovasi dan peningkatan kualitas. 2. Pelaku usaha disarankan untuk memanfaatkan teknologi digital.
3, pemerintah dapat memberikan pelatihan mengenai manajemen harga. Dan yang keempat, perlu adanya pengawasan terhadap praktik persaingan tidak sehat. Sekian untuk presentasi kelompok kami dari kelompok 14. Kalau ada kata yang salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan dan dimaklumin. Sekian, terima kasih.